Mata yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari sembah Dia, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari sembah Tuhan Yesus. Koraba shandara labata karala balaba laba 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 laba. Yara lama ya sandi. Koraba yara laba yara laba yara laba yara laba 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 laba. Mari saudara di rumah-rumah angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Jangan ada yang diam. Ayo mari angkat hati kita di hadapan Tuhan. Oh rabasikiara labata karala balaba laba 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 laba. Biar setiap kami dari waktu ke waktu dibaharui oleh Roh-Mu. Dibaharui oleh Roh-Mu Tuhan. Memasuki bulan September ini, di minggu yang pertama bulan ini, Tuhan biarlah minyak yang baru Tuhan curahkan buat kami. Menyegarkan jiwa kami. Membakar roh kami terus bernyala-nyala. Oh rabasikiara labata karalaba laba laba laba. Tidak ada satupun yang lemah, tapi biar setiap kami bangkit terus di hadirat Tuhan. Tuhan, mau berdoa. Tuhan, biar saat ibadah ini Tuhan, Engkau memberikan kepada kami sukacita yang baru, pengharapan yang baru. Tuhan menuntun juga setiap kami, menuntun kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua Tuhan. Pengurapan Tuhan mengajar kami segala sesuatu, untuk kami mengerti kehendak Tuhan. Dan bukan hanya kami tahu, tapi kami diberi kuasa untuk melakukannya, supaya kami hidup di dalamnya dan diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berdaulat atas setiap kami di rumah-rumah di mana kami berada. Hadirat-Mu turun melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Semua jemaat CK4 dimanapun cabang-cabang saudara yang hari ini melakukan ibadah secara online. Saya percaya Tuhan baik. Tuhan pasti memberkati dan menyertai kita memasuki bulan yang ke-9. Tidak terasa ya, sudah 1,5 tahun. Kalau boleh dihitung sejak pandemi terjadi di bulan 3 tahun 2020. Sampai hari ini kita bersyukur kalau Tuhan tetap menjaga, memberkati kita semua. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya ingin melanjutkan terus menekankan apa yang Tuhan taruh buat gereja kita, secara khusus buat CK4. Value dari firman Tuhan ataupun komunitas gereja, seperti apa yang Tuhan mau kita ada. Saya selalu bagikan ada 4 poin ya, yang disingkat menjadi kata life, L-I-F-E ya. L itu adalah loving God, loving people, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. I itu adalah integritas. Seperti tahun ini adalah tahun integritas. F adalah family, keluarga. Dan E adalah excellent. Saya sudah berbicara tentang beberapa poin sebelumnya. Tapi hari ini kalau saya berikan judul, saya pakai kata kehidupan yang bercahaya. Adalah gambaran daripada kehidupan yang excellent. Dari mana ayatnya? Mari kita baca Filipi 2 ayat 13-15. Di sini dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya,
dan yang sesat ini. Sama-sama dengan suara keras. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Orang-orang yang excellent. Gereja Tuhan, umat Tuhan yang excellent adalah orang-orang yang bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Ya, bukan bintang-bintang di langit sana yang jauh, enggak, di dunia ini. Ya, you will be shine like stars. Ya, puji Tuhan, kita semua akan dipakai Tuhan menjadi umat yang excellent. Yang mau, yang percaya katakan amin. Kehidupan yang bercahaya adalah kehidupan yang berdampak kepada lingkungan. Saudara, cahaya itu menerangi kegelapan. Sehingga orang bisa dituntun pada kebenaran. Orang yang gak tahu jalan kemana dituntun. Berdampak dalam banyak hal, mengubah komunitas. Ya, dampaknya tuh kalau memberi terang, ya gak tahu lewat macam-macam. Marketplace, lewat pendidikan. Kita berdampak sehingga orang yang buta huruf bisa mengerti, bisa membaca, bisa mengerti pendidikan. Ya, yang gaptek bisa mengerti teknologi. Itu artinya berdampak, membawa satu perubahan, menerangi lingkungan. Berdampak juga itu berpengaruh, influence other in good things, ya, memberi pengaruh dalam hal-hal yang baik. Hari-hari ini di dunia sosial media kita mengenal istilah influencer, orang-orang yang khusus, yang dipercaya dengan followers yang banyak, yang memberikan influence. Tapi apakah kita memberi influence yang positif? Saya percaya anak-anak terang, anak-anak Tuhan akan selalu memberikan influence yang positif. Kita akan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Saya berdoa, saudara, kita semua, gereja ini yang Tuhan percayakan, akan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Yang mau katakan amin, amin. Saya ajak kita perkatakan lewat nyanyian ini sama-sama. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan. Menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaannya. Sekali lagi yuk kita nyanyikan. Ini jadi iman kita bersama-sama. Katakan, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan. Menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaannya. Katakan, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaannya. Amin. Biarlah ini menjadi kerinduan kita semua. Hidup kita bercahaya dan memuliakan Tuhan. Yang mau katakan amin. Untuk bisa mengalami kehidupan yang bercahaya tadi. Kehidupan yang jadi terang. Maka yang pertama kita harus memiliki kehidupan rohani yang kuat. Hanya orang-orang yang punya hidup rohani yang kuat yang bisa bercahaya di tengah dunia ini. Bagaimana? Mari saya ajak kita membaca dari Ulangan pasal yang ke-28 ayat 13. Ini janji Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor.
engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, saya pun tiap hari, saya dan Ibu Molin kita memperkatakan ayat ini. Tuhan, terima kasih Engkau bawa kami berjalan makin lama makin kuat. Engkau akan bawa kami naik dan tidak turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu saya perkatakan bertahun-tahun. Dan saya percaya janji Tuhan pasti digenapi. Pertanyaannya, apakah semua orang Kristen akan mengalami ini? Tunggu dulu. Ayat ini gak selesai langsung titik. Bahwa setiap orang Kristen bahwa kita akan pasti demikian. Coba baca ayat ini. Itu berlaku apabila, ya, setiap janji Tuhan selalu ada perintah Tuhan. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kalau kita melakukan itu, maka saya percaya janji Tuhan, saudara akan naik dan tidak turun. Saudara akan jadi kepala dan bukan ekor. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, di sini dikatakan mendengar perintah Tuhan. Kita harus punya telinga yang mau dengar, listen. Bukan sekedar hear gitu, dengar yang ya sambil lewat lalu dengar firman. Tapi listen, pay attention. Dengar firman Tuhan baik-baik. Untuk supaya bisa dengar baik-baik, baca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, kenapa kita pakai istilah membaca firman Tuhan? Ya, ada orang yang membaca cuma lihat sekilas lewat gitu. Kalau saya mengendorong saudara, baca bukan cuma sekedar lihat gitu. Tapi coba, kalau saudara kesempatan sendiri atau di kamar saudara, atau di tempat yang bisa private saudara, coba baca. Ucapkan dengan kata-katamu, sehingga engkau bisa mendengar suara keluar dari mulutmu. Kita bukan cuma membaca, kita dengar. Saudara, mendengar perintah Tuhan. Kapan? Perintah Tuhan yang kapan? Perintah Tuhan hari ini. Saya percaya nggak kebetulan firman Tuhan ini berbicara tentang hari ini. Menekankan bahwa saudara dan saya mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan hari demi hari. Hari lepas hari. Daily, every day. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Ya, kasih Tuhan tak berkesudahan, kita suka ucapkan. Ya, selalu baru tiap pagi, baru tiap hari. Bagaimana kita mengalami itu? Baca Alkitab tiap hari. Baca tiap pagi. Setelah mendengar, membaca firman Tuhan. Kemudian lakukan itu dengan disiplin tiap hari. Lalu kemudian ada yang ketiga. Lakukan dengan setia. Katakan sama-sama setia. Setia itu artinya konsisten. Setia itu artinya kalau dulu kita lakukan sampai sekarang masih melakukan. Kalau mau hidupmu bercahaya, engkau harus punya kehidupan rohani yang kuat. Kehidupan rohani yang kuat akan dimiliki oleh orang-orang yang tadi dikatakan mendengar perintah Tuhan tiap hari secara konsisten, lakukan dengan setia. Niscaya hidup rohanimu kuat. Saudara bukan orang yang lemah, terombang-ambing oleh angin pengajaran sana sini. Ya, diganggu oleh hoax dan berita-berita macam-macam. Sosial media begitu kencang hari-hari ini. Kalau kita nggak punya dasar firman yang kuat, kita bukan menjadi orang rohani yang kuat. Kita nggak akan memiliki kehidupan rohani yang kuat tanpa firman Tuhan yang kuat dalam hidup kita. Lakukan ini. Konsisten saat teduh. Yang mau katakan amin. Ayo buat komitmen. Bukan cuma dengar, buat komitmen. Saat ini juga waktu saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Buat komitmen, saya mau baca Alkitab tiap hari. Secara konsisten. Tanpa itu nanti hidup rohani kita lemah. Gak bisa perang secara rohani. Padahal firman Tuhan itu pedang roh. Lakukan saat teduh secara konsisten. Pilih waktu yang baik tiap hari. Lakukan dengan setia. Baca Alkitab, nyembah Tuhan. Baca Alkitab, menyembah Tuhan. Berdoa, yes tentu. Namanya juga doa pujian penyembahan. Baca Alkitab.
doa, menyembah Tuhan. Itu menjadi satu paket. Lakukan dengan disiplin. Berapa lama waktu itu sesuai dengan kapasitas saudara. Kalau sudah memang full dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sediakan waktu lebih banyak renungkan firman Tuhan. Tapi kalau saudara mungkin orang yang bekerja, sibuk, lakukan dengan hikmat. Ya, lakukan dengan cara-cara. Sekarang teknologi begitu tinggi. Saudara bisa lakukan sambil di perjalanan. Saudara bisa membaca sementara dengan gadget saudara. Saudara dikasih Tuhan, ayo kita mau sepakat menjadi orang-orang yang kuat. Yang mau katakan amin. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ada berapa banyak jemaat yang mau merenungkan firman Tuhan tiap hari? Angkat tanganmu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yang mau katakan amin. Orang-orang yang punya kehidupan yang bercahaya, kehidupan yang excellent, adalah orang-orang yang punya rohani yang kuat, kehidupan rohani kuat. Dan yang kedua adalah orang-orang yang punya keluarga yang kuat. Makanya huruf E ditaruh terakhir, sebelum itu ada F. Ya, loving God, loving people, integrity, family, excellent. Orang yang memiliki keluarga yang kuat itu akan dipakai Tuhan. Akan dipakai Tuhan. Tapi orang yang memiliki keluarga yang lemah, gak ada support system dalam hidupnya yang kuat, gak heran. Perlahan tapi pasti banyak cobaan yang mulai menggoda hidupnya. Dan dia bisa bimbang. Saudara dikasih Tuhan, dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat 15, setelah melewati proses panjang, Yosua dipakai menggantikan Musa, membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Dia membawa mereka melewati peperangan demi peperangan, memenangkan peperangan, sampai melewati proses mereka sudah menguasai tanah itu. Sudah nih, kelihatan udah hebat. Tapi jangan pikir semua udah bakal hebat, tenang, enggak. Hati-hati di depan. Karena itu Yosua memberikan peringatan. Yosua memberikan peringatan. Di ayat 15, Yosua 24. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua mengatakan ini karena challenging orang-orang yang mulai terpengaruh oleh hal-hal yang lain dunia ini. Dia challenge. Dan dia kemudian berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat itu Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami ini. Tetapi, ini kalimat kunci yang saya mau katakan. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Aku dan seisi rumahku artinya keluargaku, my family. Aku akan serius sungguh-sungguh hingga keluargaku akan melayani Tuhan. Saudara, ini hal yang penting. Saya ingin berkata tentang family, tentang keluarga. Perhatikan keluargamu hari-hari ini. Perhatikan keluarga saudara. Bagaimana keadaannya? Jangan biarkan ada celah sedikit pun dalam keluargamu. Ketika engkau melihat anak-anakmu mulai disesatkan, cepat-cepat pulihkan, doakan. Saudara yang bertanggung jawab. Kalau saya melihat satu keluarga
Ya, ada survei berkata begini, kalau di suami istri ya, kalau istrinya saja sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka biasanya dari keturunannya itu yang akan sungguh-sungguh dengan Tuhan paling 30%. Jadi kalau ada 3 anak ya mungkin cuma 1. Tapi kalau suaminya saja sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu dikatakan menurut survei 70% dari keluarganya itu nanti dari keturunannya akan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi kalau suami dan istri dua-duanya sungguh-sungguh, maka itu 100% keluarga itu akan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena itu saya ditaruh beban begitu kuat oleh Tuhan. Untuk para pria, para suami, atau calon ayah, atau calon suami. Para pria, engkau harus kuat dalam Tuhan. Engkau harus kuat dalam Tuhan di nomor 1 tadi. Kalau engkau kuat dalam Tuhan, engkau akan bangun keluarga yang kuat. Berapa banyak saya melihat banyak keluarga yang lemah sebetulnya dimulai karena para pria yang lemah secara rohani. Terlalu banyak pria di generasi ini yang kan saya sibuk kerja, rohani bukan tugas saya. Kalau urusan doa istri saya lah, saya mau urusan kerja. Hati-hati saya mau katakan. Saudara dikasih Tuhan, semua dalam Alkitab yang dipakai Tuhan bercahaya dengan kuat adalah ketika suami dan istri sama-sama dalam Tuhan. Bukan cuma di Alkitab, tapi dalam sejarah yang saya melihat. Mereka yang dipakai ketika suami istri sungguh-sungguh dalam Tuhan. Hari-hari ke depan saya punya beban, khususnya untuk CK4. Para pria, kita harus masuk di dalam sebuah pelatihan. Supaya para pria menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan bercahaya. Menjadi para pria excellent. Bukan cuma di keluarga, tapi juga akan berdampak bercahaya. Saya mau katakan ketika keluarga mengalami kesusahan. Kenapa nih bisa kekurangan makan? Kenapa gimana ini kita kekurangan terus defisit terus hutang gak habis-habis. Saya mau beritahu yang bertanggung jawab jangan salahin istri, jangan salahin anak-anak. Seorang pria harus bertanggung jawab minta ampun di hadapan Tuhan, merendahkan diri. Pria adalah imam dalam keluarga. Dia yang memanggul tanggung jawab. Ketika satu celah keluarga mengalami masalah. Saya tiap-tiap kali konseling untuk mereka akan menikah. Saya selalu ingatkan. Kamu akan jadi penanggung jawab. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian para pria. Bertanggung jawab, kita adalah imam. Jadi kalau ada celah sedikit pun terjadi serangan iblis dalam keluarga, jangan nyalain yang lain. Kebanyakan suami pria langsung nyalain anaknya, disalahin, istrinya disalahin. Saudara dikasih Tuhan, jangan dulu. Datang di hadapan Tuhan merendahkan diri. Seorang suami jadi imam di hadapan Tuhan, minta ampun. Nanti saya percaya Tuhan akan bukakan rahasia pemulihan. Dan keluargamu akan dipulihkan. Jadi kalau saya melihat ini peran daripada para pria sangat kuat untuk membangun keluarga yang kuat. Saya berdoa janji Tuhan tadi kita naik dan tidak turun berlaku buat saudara. Kalau kita para suami punya hidup rohani yang kuat, naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, itu janji Tuhan. Kalau itu tidak terjadi something wrong, berarti kita nggak setia, kita kurang taat. Ayo. Ini satu kebangkitan. Saya rindu anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan diberkati untuk jadi berkat. Itu bercahaya. Diberkati untuk berdampak. Jangan biarkan kondisi rumah tanggamu menjadi kondisi yang meminta-minta, gak punya apa-apa, ada apa. Cepat merendahkan diri. Keluarga harus bangkit. Waktu saya sampaikan pesan firman ini, saya tahu ada banyak di antara saudara yang dapat. Mungkin ada di antara keluarga, bahkan suaminya gak dengar pesan ini. Cuma istri dan anaknya. Engkau punya beban, gimana suamimu? Doakan kalau perlu doa puasa. Doakan. Ada kebangkitan para pria hari-hari ini. Kebangkitan para suami. Menjadi imam. Dengan otoritas. Supaya kita gereja Tuhan bercahaya. Pribadi yang kuat. Khususnya para pria akan membangun keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat akan membangun gereja yang kuat. Gereja akan bercahaya dan berdampak. Dan gereja yang kuat akan membawa dampak yang kuat bagi masyarakat, bagi negeri.
Yang percaya katakan amin. Yang mau dipakai Tuhan, miliki kehidupan yang bercahaya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya secara khusus mau perkatakan keluarga-keluarga yang bangkit. Ya, saya mau ajak kita nyanyikan satu lagu yang mungkin jarang sekali kita nyanyikan. Tapi nyanyian ini menjadi komitmen untuk kita menjadi keluarga-keluarga yang bercahaya. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Amin. Ada berapa banyak yang mau bersama keluarganya dipakai, bercahaya, memberi dampak. Saya suka bagian bridge dari lagu ini berkata gini, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Itu kalau keluarga kuat, berdoa sepakat cari Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini bangkit keluarga-keluarga yang akan dipakai Tuhan. Nyanyikan sekali lagi bersama-sama. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi katakan bagi kami. Bagi kami Engkau segalanya. Mari angkat kedua tangan sudah di hadapan Tuhan. Bapakku berdoa hari-hari ini bangkitkan umat-Mu menjadi pribadi-pribadi yang punya rohani yang kuat, kehidupan rohani yang kuat. Karena melekat kepada Tuhan, karena punya persekutuan dengan firman Tuhan yang begitu kuat. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, setiap kami akan dibawa Tuhan naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Tuhan, Engkau berkati setiap pribadi yang kuat akan membawa keluarganya menjadi keluarga yang kuat dalam Tuhan. Aku berdoa pakai kami menjadi dampak, memberi dampak yang positif, influence pada hal-hal yang baik bagi lingkungan, bagi banyak orang. Pakai gerejamu untuk menyatakan kemuliaan-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu